Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Anak-anakku semuanya, bagaimana keadaan kalian? Semuanya sehat? Pada pertemuan kali ini, kita bertemu dalam mata pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif kelas 10 semester 1. Untuk pertama kali, perkenankan kami memperkenalkan diri, yaitu yang pertama, Bapak Tri Haryono, kemudian saya sendiri, Bu Rika Sigit Susanti. Untuk persiapan pembelajaran yang kalian lakukan yaitu silakan siapkan buku tulis, kemudian ballpoint yang nanti akan digunakan untuk mencatat hal-hal yang penting, kemudian tetap fokus menyimak dan memahami video ini. Di awal pembelajaran, marilah kita membuat suatu kontrak belajar. Yang pertama, selama pembelajaran daring, siswa harus mengikuti video sampai selesai. Kemudian, selama pembelajaran daring, siswa harus mengerjakan tugas tepat waktu. Tugas ditulis di buku tulis dan dikumpulkan sesuai dengan petunjuk dari Bapak Ibu Guru. Sementara itu untuk kompetensi dasar selama semester 1 untuk mata pelajaran PDTO terdiri dari 7 kompetensi dasar, yaitu yang pertama, mengklasifikasi jenis-jenis hand tools. Yang kedua, mengklasifikasi jenis-jenis power tools. Kemudian yang ketiga, mengklasifikasi jenis-jenis special service tools. Kemudian yang keempat, menerapkan workshop equipment, menerapkan alat ukur mekanik serta fungsinya, menerapkan alat ukur elektrik serta fungsinya, kemudian yang terakhir menerapkan alat ukur elektronik serta fungsinya. Nah, anak-anakku semuanya, di akhir pembelajaran kali ini, kalian diharapkan yang pertama mampu menjelaskan pengertian dari hand tools, mampu menyebutkan minimal 4 jenis hand tools, kemudian menjelaskan fungsi dari kunci pas, menjelaskan dari fungsi kunci ring. Alat di bengkel otomotif berdasarkan tenaga penggeraknya dibagi menjadi 2, yaitu hand tools dan machine atau power tools. Hand tools merupakan menggunakan tenaga penggerak dari tenaga manusia, sementara mesin atau power tools menggunakan tenaga mesin. Nah, perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Ini adalah contoh dari hand tools. Ada apa saja di situ? Ada obeng, kemudian ada lagi tang, ada kunci pas, ada gergaji, ada palu dan sebagainya. Yang di sebelah kanan ini adalah contoh dari mesin atau power tools. Contohnya ini adalah gerinda listrik. Nah, dari pengertian dari penjelasan tadi, kira-kira apa pengertian dari hand tools? Hand tools adalah alat yang menggunakan tenaga manusia sebagai penggeraknya untuk membantu kerja di bengkel otomotif. Nah, ini adalah contoh dari hand tools yang tadi. Sekarang kita mempelajari jenis-jenis dari hand tools. Apa saja jenis dari hand tools? Ada kunci pas, kunci ring, kunci pas ring, kunci nipple, engkol percepatan, kunci shock, kunci busi, kunci roda, kunci Allen, dan lainnya. Nanti pada pertemuan kali ini kita hanya sampai pada kunci shock saja yang kita pelajari. Yang pertama, kunci pas atau disebut juga open end spanner. Kita lihat pada gambar yang sebelah kiri, ini adalah satu set dari kunci pas dengan berbagai ukurannya. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah kunci pas yang kita perbesar. Yang saya tunjuk ini adalah bagian dari tangkai kunci pas. Kemudian yang bagian kedua ujungnya ini disebut sebagai rahang dari kunci pas. Untuk gambar berikutnya, ini adalah posisi kunci pas terhadap mur ketika mengendorkan atau mengencangkan mur.
posisinya harus tegak lurus. Ini adalah bautnya yang akan dikendurkan atau yang akan dikencangkan. Kemudian ini adalah kunci pas. Pastikan bahwa permukaan rahang pada kunci pas itu bersentuhan secara penuh dengan permukaan pada mur atau baut. Fungsi kunci pas yaitu mengencangkan atau mengendurkan mur atau baut yang sudah dikendurkan dengan kunci ring. Yang kedua, kunci ring atau ring spanner. Yang bagian kiri, gambar kiri, ini adalah satu set kunci ring dengan berbagai ukurannya. Kemudian yang ada di sebelah kanan, kalian perhatikan, ini adalah tangkai dari kunci ring. Kemudian pada ujung-ujungnya, ini adalah rahang dari kunci ring berbentuk lingkaran, di mana di situ ada gerigi-geriginya. Gambar berikutnya, ini adalah posisi kunci ring ketika mengendurkan atau mengencangkan mur atau baut. Kita bandingkan dengan kunci pas. Kalau kunci pas itu bentuknya lurus antara rahang dengan tangkai, kalau kunci ring ini ada sudutnya di sini, membentuk sudut di sini, sehingga memungkinkan kunci ring untuk lebih mudah menjangkau mur atau baut. Fungsi dari kunci ring yaitu mengencangkan atau mengendurkan mur atau baut yang masih kencang. Untuk yang ketiga, kunci kombinasi atau disebut juga combination spanner. Kita perhatikan gambarnya. Di sini ternyata untuk kunci kombinasi itu di ujung-ujungnya kita lihat ini adalah kombinasi antara kunci ring dengan kunci pas. Fungsinya yaitu mengencangkan atau mengendurkan mur atau baut yang masih kencang dengan kunci ring, yang ini. Jika sudah kendur, maka dilanjutkan mengendurkan dengan kunci pas. Jadi ada dua fungsi. Yang keempat, kunci nipple atau flare nut spanner. Kita perhatikan bentuknya, ternyata bentuknya hampir mirip dengan kunci pas, tetapi tidak sama. Karena fungsinya tidak sama, yaitu mengencangkan atau mengendurkan mur atau baut pada sambungan pipa, misalnya pada pipa injektor line atau pada pipa rem. Kemudian yang terakhir yang kita pelajari hari ini yaitu kunci shock atau shock spanner. Kita perhatikan gambarnya. Kunci shock ini dalam berbagai ukuran. Kemudian di sini ada batang ratchet. Kemudian bawahnya ini adalah batang perpanjangan shock. Nah, apa batang ratchet ini? Batang ratchet inilah yang kita gunakan. Ini handle-nya. Kemudian pada ujungnya ini nanti yang akan kita pasangkan dengan kunci shock dari berbagai ukuran ini. Jika tidak mur atau baut tidak bisa kita jangkau, kita bisa menyambungkan dengan batang perpanjangan shock. Fungsi untuk kunci shock yaitu mengencangkan atau mengendurkan mur atau baut yang masih kencang. Nah, alhamdulillah kita sudah di akhir pembelajaran. Tapi sebelum kita tutup, marilah kita merangkum bersama-sama apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah pengertian dari hand tools. Kemudian ada kunci pas dan fungsinya. Ada kunci ring. Kemudian kunci kombinasi dan fungsinya. Kunci nipple dan fungsinya. Dan yang terakhir adalah kunci shock dan fungsinya. Nah, sekarang tugas pertama mapel PDTO bab hand tools ini tolong ditulis di buku tugas ini ya. Kemudian diisi apa fungsi dari masing-masing dari kunci ini.
Sekian pembelajaran kali ini. Semoga kita tetap sehat, semangat, dan insya Allah akan bertemu di materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.